Terus MBTI ini kan karena mudah gitu ya. Nah, ada termasuk juga tes psikologi ini. Nah, biasanya tuh digunakannya tuh buat apa aja Kang Afif untuk tes-tes ini? Kayak contoh misalnya tadi ada introvert. Nah, introvert dalam grafologi itu kelihatan dari mana? Misalnya dari tulisannya kecil-kecil, ini kan kecil gitu. Kalau extrovert lebih besar-besar. Extrovert itu lebih senang ketemu orang, ya, lebih senang jadi mendapatkan energinya tuh dari luar. Kalau introvert itu ya ketika dia sendiri lingkup kecil gitu. Singkat cerita MBTI itu singkatan dari MB-nya itu penelitinya, ya, Meyer sama Bridge gitu. Itu dia mengembangkan dari Gustav. Nah, karena prosesnya mudah, hasilnya juga mudah difahami, itulah yang membuat kenapa akhirnya MBTI ini populer. Tanya berarti dia harus pede. Nah, percaya diri itu apa? Dia macam-macam tandanya. Nama diawali huruf kapital, tulisannya rada besar. Lagi apa deh Nia? Ini aku lagi tes MBTI Kang Afif. Ini soalnya lagi rame banget nih di MBTI? Yes, betul, lagi rame banget nih. Tapi Kang Afif kalau MBTI itu biasanya ini buat apa ya? Oke, ini menarik banget nih. Sebelumnya udah selesai belum ngerjain tesnya? Udah dong. Udah ya? Nih, aku jadi hasilnya apa ya? Oke, nah nanti kita bahas ya. Pokoknya itu rahasia hasilnya kan? Yes. Oke, jadi gini Dania, di psikologi itu kan kita tuh tujuannya adalah ingin tahu karakter seseorang, yes, ya kan gitu. Dan ketika orang itu udah tahu karakternya, kelebihannya, kelemahannya, harapannya next stepsnya lebih mudah. Yes. Contoh, misalnya tadi MBTI ya, MBTI. Jadi MBTI nanti ada banyak nanti kita bahas detail tuh. Misalnya, oh ada introvertnya, kemudian nanti ada perceivingnya. Oh berarti tipenya apa nih? Berarti kalau mau dioptimalkan seperti apa, mau dikembangkan seperti apa gitu. Nah itu MBTI. Iya. Nah karena kan penasaran banget ya Kang Afif ya, kayak pengen banget nih kita tuh sebenarnya tuh seperti apa sih gitu kan. Dan kalau misalkan udah tahu juga kita pada akhirnya tuh tahu ya untuk ngeoptimalinnya tuh di mana kayak gitu. Dan salah satunya tes MBTI ini gitu kan. Betul, nah biasanya MBTI itu dipakainya buat apa aja sih Kang Afif? Kalau dari tes psikolog kayak gitu? MBTI itu, nah sebelum buat apanya, kita bahas dulu kenapa populer. Iya benar. Ya gitu. Kenapa sih kok banyak gitu? Ini tesnya MBTI-nya apa gitu? Kamu tipenya apa? INFJ, kamu apa gitu? Sudah dibahas tuh. Iya. Jadi singkat cerita MBTI itu singkatan dari MB-nya itu penelitinya, ya, Meyer sama Bridge gitu. Itu dia mengembangkan dari Gustav. Kalau nggak salah dari Gustav ada personality test sama dia dikembangkan lagi. Yang MBTI itu dibagi menjadi ke dalam 4 kelompok utama. Kemudian nanti dari 4 itu masing-masing itu dipecah lagi ya, sehingga nanti akan kebentuk 16 kepribadian, tipe kepribadian. Ada 16 sampai ada 16 gitu ya. 16 gitu. 4 dikali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat wajib dibalas. Ketahuan nomor berapa udah ini. Surat-suratan dulu. Nah, nanti dari situ tesnya mudah, sederhana, ya gitu. Model kayak apa ya? Jadi kayak inventory ya gitu. Nanti ada pilihan-pilihan. Kamu tipenya apa? Jadi proyeksi juga, ya gitu. Oh ini saya seneng nggak ketemu orang, ya gitu. Atau lebih suka menyendiri, misalnya gitu. Itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi self assessment, ya gitu. Nah nanti kalau sudah keluar hasilnya dan itu mudah banget untuk dibaca. Nah karena prosesnya mudah, hasilnya juga mudah difahami, itulah yang membuat kenapa akhirnya MBTI ini populer. Oh gitu. Karena kemudahannya juga gitu ya. Instruksinya mudah, yang ngerjain mudah, hasilnya juga mudah gitu. Nah itu kenapa dia itu populer. Nah terus tadi apa nanya apa? Kenapa? Terus MBTI ini kan karena mudah gitu ya. Nah ada termasuk juga tes psikologi ini. Nah biasanya tuh digunakannya tuh buat apa aja Kang Afif untuk tes-tes ini? Iya. Tes MBTI. Nah menariknya karena tadi tanda kutip mudah digunakan, jadi penggunaannya pun cukup luas. Contoh,
yang paling umum tuh biasanya rekrutmen selection itu umum. Tapi MBTI nggak hanya itu aja. Untuk kayak gambaran, orang yang pengen tahu gambaran diri, konsultasi, bisa. Yang ingin tahu pasangan, bisa juga tuh, gitu. Jadi compatibility ya, kecocokan gitu kan, itu bisa. Terus udah gitu, guru, dosen yang ingin tahu mahasiswanya, itu bisa juga tuh. Jadi umum, hampir semuanya bisa dimanfaatkan MBTI ini. Nah, tapi kalau MBTI itu termasuknya aspek kepribadian apa aja sih Kang Afif? Karena ternyata tadi bisa untuk pasangan juga gitu ya, untuk kerjaan juga. Nah, emang ada aspek-aspek apa aja sih Kang Afif di MBTI itu? Oke, jadi gini, MBTI itu dia tuh unik. Dia kelompok utamanya 4. Yang mana masing-masing ini ada 2 kutub yang saling bertolak belakang. Contoh, yang pertama itu apakah extrovert atau introvert? Nah, itu biasanya umum kan gitu, extrovert atau introvert. Extrovert itu lebih senang ketemu orang, ya, lebih senang jadi mendapatkan energinya tuh dari luar. Kalau introvert itu ya ketika dia sendiri, lingkup kecil gitu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Makanya biasanya tuh tipe kepribadian pertama E atau I, extrovert atau introvert. Nah, gitu. Nah, yang kedua ini sensing atau intuition itu bagaimana seseorang itu ngumpulin dan memproses informasi. Ada yang caranya tipenya, gitu ya. Dari sekitar gitu. Ada yang tipe sense itu kan perabaan. Ya, jadi dia itu fokus pada yang konkret, yang nyata, yang detail, mengandalkan panca indera, bisa dilihat nggak gitu, kelihatannya seperti apa gitu, dan sebagainya. Makanya orang sensing itu biasanya dia tuh based on fakta, detail, realistis gitu. Ada nggak nih, kelihatan nggak nih gitu. Nah, itu adalah S. Rasional gitu ya? Rasional, betul. Nah, satu lagi intuition. Lambangnya N, ya, intuition gitu. Nah, kalau intuisi, namanya juga intuisi ya, jadi dia lebih banyak fokusnya tuh pada imajinasi, pada insting. Biasanya orang-orang N tuh, kalau N murni, intuition tuh visioner, terus kreatif gitu. Terus lebih lihat gambaran besar daripada detail. Jadi lebih melihat abstrak gitu. Jadi kelihatan kan, yang satu lebih ke by data, kelihatan nggak nih, kerasa nggak nih gitu. Terus yang satu lagi detail gitu ya. Gitu. Nah, itu kelompok yang kedua. Nah, nanti udah mulai tuh digabung. Oh, saya tipenya IS. Oh, berarti introvert dan sensing. Misalnya gitu. Atau IN. Oh, berarti introvert dan dia kreatif. Nah, gitu. Itu udah kelihatan kan? Oh, kalau introvert sensing, kayaknya ke admin cocok nih, ke data. Di belakang layar sendiri dan by data. Kalau introvert N. Oh, berarti cocok sendiri untuk yang bikin konsep-konsep. Nah, kelihatan kan gitu. Sama nanti extrovert sama S. Berarti extrovert dia yang suka sama data. Nah, berarti apa tuh? Gitu kan gitu. Ketemu orang apa dan sebagainya by data. Satu lagi extrovert sama ini. Oh, berarti sama intuition. Berarti apa? Apakah inovator apa gitu. Mimpinnya gimana gitu. Nah, seperti itu. Biasanya ya gitu ya gitu. Jadi yang satu misalnya by data mungkin manajerial atau apa, yang satu apa gitu. Nah, itu contohnya. Oh, berarti nanti pada akhirnya tuh cocok-cocoknya tuh seperti itu ya Kang Afif ya, si MBTI-nya. Gitu. Itu kita baru 2 tuh. Baru 2. Lanjut. Masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ini apakah dia itu tipenya tipe thinking atau tipe feeling? Makanya disebutnya apakah dia T atau dia F. Nah, yang ketiga ini ngebahas tentang bagaimana seseorang itu membuat keputusan atau menilai informasi. Kalau dia itu T-nya dominan, namanya juga thinking. Berarti keputusan-keputusan itu banyak logika, ya, dianalisa, kemudian yang rasional, kritis gitu, terus objektif, gitu. Makanya dia biasanya konsisten gitu ya, pokoknya by data dan sebagainya. Itu adalah tipe-tipe thinking. Pemikir gitu ya. Pemikir, T tuh. Nah, kalau tipe feeling, F. Feeling namanya juga feeling, perasaan. Jadi banyak penilaiannya itu dari empati, dari perasaan. Oh, rasanya ini bagus deh gitu. Tipe feeling gitu perasaan. Kan. Gitu. Pada apa ya? Jadi penilaian emosional, ya, subjectivity gitu. Tapi bagus juga gitu untuk beberapa posisi ya, kayak misalnya untuk yang sosial, yang berhubungan sama harmonisasi. Nah, itu biasanya F tuh bagus tuh. Bagus, psikolog itu ya tengah-tengah ya gitu, maksudnya itu cuman itu bagus lah gitu. Nah, itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Kadang suka ada yang nanya nih sebelum masuk keempat, Kang, ada nggak orang yang tadi misalnya ada yang thinkingnya tapi ada feelingnya juga? Nah, ini baru mau ditanyain tapi tadi mau keempat dulu. Gitu ya, gitu. Iya.
boleh, tapi nggak jawab apa-apa. dulu ya, gitu, jawab dulu. Jadi ada nggak sih Kang Afif kalau misalkan ada orang yang sebenarnya dia tuh 50-50 gitu? Nah, ada. Ada. Gitu. Jadi kalau di tesnya itu sebenarnya gini, kalau tesnya tuh nanti ada beberapa versi. Ada yang versinya itu model pilih A atau pilih B, pilih A atau pilih B, pilih A atau pilih B gitu. Jadi cuma satu pilihan gitu masing-masing. Ada juga yang pilihannya tuh dia seperti kayak leveling gitu. Jadi misalnya contohnya, saya senang ketemu orang. Satu lagi saya tidak senang ketemu orang, lebih sukanya sendiri misalnya. Nanti itu ada 5 nilai gitu. Ini netral, tengah, semakin kesini semakin aku banget seneng, gitu ya. Semakin kesini semakin yang bukan sendiri aku banget gitu. Oke. Nah, nanti pilih yang mana itu ada levelnya gitu. Nah, jadi tadi di tengah-tengah itu bisa banget. Bisa banget. Terus nanti berarti kalau tipe orang kayak gitu tuh kayak gimana Kang? Maksudnya dia bisa di satu sisi lain berarti dia bisa menjadi pemikir atau misalkan jadi perasa atau misalkan memang dia tidak dominan. Tidak dominan. Tidak dominan. Jadi ibaratnya gini, kalau tadi ini lagi bahas yang thinking sama feeling ya. Iya, thinking sama kalau feeling. yang thinking yang ekstrim, berarti orang itu benar-benar logik banget. Hitam ya hitam, putih ya putih, nggak ada abu-abu gitu. Ya. Kalau feeling banget, ya semuanya baik perasaan banget, gitu. Ya logika tuh nggak masuk. Gitu. Nah, kadang-kadang ada yang tengah-tengah. Tengah-tengah berarti bisa thinking, tapi dia mempertimbangkan juga. Iya sih, ini harusnya yang ini nggak boleh nih, tapi ya udah deh karena ini oke. Nah, misalnya gitu ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Atau dibalik feeling gitu, tapi nah ini kan harus kayak gini. Nah gitu, itu seperti itu. Berarti kalau yang 50-50 itu, Kang Afif, berarti kalau misalkan dikasih suatu pekerjaan itu cocoknya ke yang mana? Atau misalkan dua-duanya enggak, atau misalkan gimana? Oh, nah kalau nanti dikaitkan sama pekerjaannya, nanti kita lihat keseluruhannya. Oh, jadi nggak cuma yang satu part doang itu, gitu? Gitu. Oh, oke. Gitu. Oke, berarti kita lanjut ke yang keempat ya. Nah, yang keempat ini itu gimana dia itu menangani dunia luar, ya, mengatur kehidupan itu seperti apa? Apakah dia itu by judging atau by perceiving? Nah, jadi apakah dia itu judge ya gitu, tipe J atau tipe P. Nah, judge itu biasanya tuh dia senang untuk bikin, namanya juga judge ya gitu, menjudge gitu kan, suka senang membuat keputusan-keputusan. Yuk seperti ini, seperti itu, lebih suka dengan struktur, lebih suka dengan organize, lebih suka dengan sesuatu yang predictable, lebih suka dengan sesuatu yang terkontrol, yang terencana, yang pasti. Nah itulah tipe yang judge. Gitu. Satu lagi tipenya P, perceiving. Perceiving itu kebalikannya. Dia lebih suka dengan sesuatu yang mengalir. Lebih suka dengan sesuatu yang fleksibel, yang spontan, yang santai, yang nggak terlalu kaku gitu. Yang kalau bisa tuh jangan ada pilihan yang cuma satu pilihan, itu enggak gitu. Nah itu ada tipe yang perceiving. Jadi kebayangnya kalau misalnya perceiving itu yang orangnya yang fleksibel gitu ya? Fleksibel, gitu. easy going, adaptif, gampang untuk adaptif gitu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika hasil di tes itu nanti akan keluar 4 itu, masing-masing keluar satu. 4, iya. Apakah dia itu ISTJ gitu, misalnya, I atau depannya kan I atau E, duanya S atau N gitu kan gitu. Nah, nanti misalnya ISTJ berarti gampang tuh, introvert, S-nya sensing, T-nya thinking, J-nya judge. Wah, ini orang berarti tanda kutip kritis banget nih. Kritis banget ya. Introvert, by data, sensing, thinking, judging, sama thinking, mikir, ya kan gitu, dipikirin dan judging. Harus terkontrol. Wah, udah nih, ini cocok untuk berhubungan sama data, sama accounting, sama itu cocok. Oke. Orang ini kalau misalnya tadi diminta untuk menjadi sales marketing, cocok nggak tuh? Kayaknya yang ketemu sih orang, gitu? ketemu orang enggak ya? Enggak. Gitu. Kalau yang ketemu orang, MC, berarti cocoknya tadi E mungkin ya. Extrovert. Terus S. Bisa S, bisa N. N. Terus pemikir lebih juga. thinking atau feeling?
Thinking juga bisa sih. Thinking bisa. Oke. Terus sama fleksibel. Fleksibel, berarti persevering. Yes. Ya gitu. Nah, berarti bisa S. Tadi kan S, N, T, P, iya. mikir. Ada juga nanti si B, misalnya extrovert. Extrovertnya sama-sama extrovert, tapi dia bukan sense, tapi intuition. Intuition, oke. Kemudian dia bukan thinking, tapi feeling misalnya. Oke. Kemudian dia perceiving. Oh, berarti akan beda tuh karakternya seperti apa, gitu. Aku tuh sempat tes MBTI ini, gitu kan. Nah, tapi ada versinya tuh, jadi kayak berapa persen, misalkan I sama E, aku I-nya berapa persen, misalkan I-nya berapa persen, gitu kan. Nah, dan yang tadi juga yang 4 itu juga misalkan berapa persen. Berarti emang di kita itu memang ada apa ya? Bukan berarti kita tuh I atau E, tapi dominan mana I atau E gitu, Kang Afif. Perfect. Oh, gitu ya. Nah, misalkan nih, misal ketika aku thinking sama perasa itu setengah-setengah misalkan gitu kan. Nah, misalnya setengah-setengah. Nah, terus aku mau menaikin si feelingnya misalkan gitu. Itu sebenarnya bisa nggak sih Kang Afif untuk meningkatkan si persentase itu setiap misalnya nggak cuma tinggi aja misalnya 4-4-nya gitu? Iya. Jadi, nah ini bagus pertanyaan ini. Yang namanya tes itu kan untuk mengukur kita tuh seperti apa pertama, ya kan gitu. Oh oke nih, kita misalnya tadi 50-50 ya, atau misalnya kita ambil contoh aja jangan 50-50 deh. Misalnya tadi yang pertama, ke arah introvertnya lebih besar. Yang misalnya 70%, extrovertnya 30%. Nah, setelah tahu, apa yang bisa dilakukan? Dua. Yang satu adalah, ya sudah, mencari pekerjaan, mencari situasi dan sebagainya yang sesuai sama karakter. Ya. Berarti adalah, ya sudah, karakternya seperti apa? Masukin ke tempat yang sama, seperti itu. Alternatif kedua adalah, yuk coba kembangkan apa sisi lainnya. Gitu. Jadi oke, introvert berarti udah mahir dong kan tipenya tipe introvert. Yuk kita belajar extrovertnya. Nah, iya. Nah, alternatif kedua yaitu adalah mengembangkan sisi lainnya. Misal, oke, introvert nih, pengen belajar extrovertnya, bisa nggak ya? Nah, nanti coba, oke, yuk kita latih gitu. Dengan metode yang memang didesain untuk orang introvert. Gitu. Karena kan beda ya kalau untuk misalnya mau jadi MC. Kalau untuk orang extrovert latihannya gampang karena basicnya dia tuh ketemu orang tuh ngecas gitu kan, udah seneng, happy gitu. Untuk orang introvert berarti kan ada step tambahan. Yuk berarti belajar gimana struktur untuk memulai gitu supaya kelihatannya tuh seru, ramai dan sebagainya gitu. Oh, jadi nanti ketika misalkan kita mau mengembangin sesuatu yang bertolak belakang sama kita tuh sebenarnya ada tes, maksudnya si pembelajarannya tuh beda lagi gitu ya Kang Afif ya? Betul. I see, oke. Nah, ada nggak Kang Afif perbedaan, maksudnya kalau dari kan tes psikologi tuh banyak banget Kang Afif. Nah, kalau dari MBTI dan tes psikologi lainnya tuh apa sih yang bisa ngebedainnya gitu Kang Afif? Oh, oke. Tes psikologi itu kan udah banyak. Iya. Ya, ada ibaratnya kalau di kuliah psikologi itu kita belajar puluhan. Sementara di luar sana ada ratusan bahkan mungkin ribuan. Gitu. Yang masing-masing tuh menggali apa gitu, ada plus minusnya. Nah, apa bedanya MBTI sama tes lainnya? Ya, tergantung tes lainnya yang mana. Contoh misalnya gini. Kalau MBTI dengan tes Pauli. Pauli itu yang kayak kertas koran ngitung gitu. Itu tuh yang buat Pauli itu yang buat produktivitas kita. Produktivitas, betul gitu. Oh, berarti beda nih. Yang satu adalah perceive dirinya, yang satu kinerjanya dia, gitu kan? Bisa nggak nih dengan kerjaan yang monoton, rutin, sederhana sih, gitu. Tingkat betulnya gimana, tingkat salahnya gimana? Nah, gitu. Itu beda tuh productivity. MBTI sama apa lagi? Sama tes IST, tes IQ misalnya, beda. IQ berarti untuk melihat bagaimana nih ya intelijensi seseorang, ya, daya bayang ruangnya, memorinya dan sebagainya. Ini enggak. Jadi makanya alat tes itu sebenarnya sih saling melengkapi ya. Gitu. Kita butuhnya apa, semakin lengkap ya, semakin banyak tes. Jadi sebenarnya itu melengkapi gitu ya. Kalau tes psikologi lainnya juga apa ya? Kayak kita sesuai kebutuhan gitu ya Kang Afif ya. Nah berarti tadi MBTI juga sebenarnya kita bisa kembangin ya Kang Afif ya, meskipun itu tergantung bukan tergantung ya, jadi kayak sesuai dengan kita tuh
kurangnya itu di mana gitu ya si presentasinya. Nah, tapi sebenarnya MBTI itu bisa berubah nggak sih Kang Afif seiring perkembangan dalam dirinya? Soalnya kan kayak grafologi kata Kang Afif, kalau misalkan tulisannya masih apa ya, kayak masih kecil kan belum ajek gitu kan. Jadi kayak belum kalau misalkan remaja kayaknya udah mateng gitu, umur sudah matang. Nah, kalau misalkan MBTI sendiri itu bisa kayak gitu juga hasilnya tesnya gitu. Iya. Jadi yang namanya personality itu tadi sambil melengkapi yang barusan ya. Itu kita kan ada namanya perkembangan psikologi. Ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa awal, ada dewasa madya gitu. Nah, anak-anak itu kepribadiannya belum matang. Belum matang. Ya, jadi masih ada kemungkinan untuk berubah, nantinya tuh ada berubah. Nah, biasanya periode perubahan tuh periode remaja. Nah, jadi remaja itu sebenarnya belum matang gitu loh. Oh, remaja itu belum matang juga ya, Kang Afif ya. Karena di psikologi suka disebutnya periode storming. Periode badai. Terus udah gitu remaja itu dia banyak banget perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Oh, pantesan ya kayak suka disebut remaja tuh labil gitu ya. Betul, gitu. Dari hormonal dia berubah, dari kematangan dia berubah, dari macam-macam berubah. Ibaratnya mah kalau kayak ulet, dari ulet jadi kupu-kupu lah gitu kan, berubah banget kan gitu. Ada yang berubah banget, ya ada yang enggak, ya dia tetap seperti itu ada. Berarti udah stabil dari kecilnya gitu. Ada yang gitu tapi jarang. Nah, sehingga pertanyaan tadi yang MBTI bisa berubah atau tidak, kita lihat dulu kematangannya dia. Kalau dia itu memang belum menemukan jati dirinya, maka masih ada kemungkinan berubah-ubah. Gitu. Meskipun karakter dasarnya udah mulai kelihatan ya. Misalnya ini kelihatannya kayaknya extrovert nih gitu. Oh, kelihatannya dia tipenya feeling. Basicnya tuh udah mulai kelihatan. Tapi kalau dia secara personalitinya belum matang, belum ajak, perubahan itu masih ada kemungkinan. Nah, sebaliknya kalau misalnya orangnya itu udah clear, udah jelas ya, dan dia menerima dengan baik ya gitu, menjalani hidup dengan personalitinya dengan baik dan sebagainya, lingkungan juga mensupport, biasanya ajak, ya sudah dia menikmati siapa dianya. Ya udah gitu, ya udah nggak perlu berubah lagi kan gitu. Tapi kalau misalkan di MBTI itu sendiri ada usia tertentu nggak sih Kang Afif untuk dites yang oke, ini kayaknya udah cukup waktunya untuk mengerjakan MBTI gitu? Ya, sebenarnya sama seperti tes psikologi pada umumnya gitu. Jadi karena ini kan untuk gambaran diri dan untuk jangka panjang. Kalau untuk gambaran dirinya sebenarnya ya kapanpun bisa. Cuman kalau di bawah dari remaja, dia prediksinya jangka pendek. Cuman pada saat itu seperti apa lingkup di bulan-bulan itu gitu. Tapi kalau sudah mateng, ya udah melewati remaja, ya udah ibaratnya udah selesai kuliah, udah masuk kerja gitu, udah mulai stabil kan. Nah, itu untuk jangka panjang itu bisa. Kalau aku jadi penasaran sih Kang Afif, tapi ada nggak sih waktu tertentu kayak misalkan 6 tahun sekali atau 10 tahun sekali gitu tes kepribadian tuh, kemungkinan nggak sih Kang Afif? Iya, bisa. Jadi memang hasil tes itu meskipun untuk prediksi jangka panjang, tapi kalau misalnya memungkinkan, ya per 3 tahun, 5 tahun tes lagi nggak apa-apa. Tes lagi, oke. Oh, bisa tuh ya, berarti antara 3 tahun, 5 tahun. Aku pikir 10 tahun tuh kayak terlalu lama ya itu. Ya itu kembali lagi tadi, kalau dia udah ajak ya. Nah, berarti tadi MBTI itu juga bisa ya Kang Afif di kita tes lagi tuh per 3 tahun sekali, 5 tahun sekali gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih Kang Afif faktor untuk mempengaruhi seseorang tuh ngebentuk kepribadiannya dari ke-16 itu? Pembentuk kepribadian tuh kalau dikelompokkan paling sederhana tuh 2. Yaitu nature dan nurture. Ya gitu. Nature tuh turunan, genetika gitu. Terus udah gitu jadi faktor orang tua, ya faktor DNA, faktor nature disebutnya. Yang kedua itu nurture. Nurture tuh berarti faktor lingkungan. Gitu, pola asuh, lingkungan, adat istiadat, kemudian teman sekitar gitu ya, lingkungan. Nah, itu ngaruh banget dua-duanya itu. Nah,
Itu faktor itu. Berarti emang DNA juga termasuk ya Kang Afif ya, termasuk. Terus juga lingkungan apalagi ya, ini lingkungan apalagi misalnya lingkungan keluarga juga paling besar ya, pengaruhnya kayak gitu. Nah Kang Afif, oh ya, berkaitan dengan grafologi juga kan tes kepribadian kan. Nah kalau misalkan MBTI sendiri tuh ada nggak sih Kang Afif, bisa nggak sih di tesnya tuh di grafologi, misalkan kayak tadi introvert atau extrovert, terus tadi pemikir atau perasa, terus judging atau perceiving. Nah, itu bisa nggak, Hafif? Iya, ini menarik nih. Jadi ada beberapa alat tes yang dia itu menggali aspek yang sama. Oke. Gitu. Nah, contohnya kayak misalnya MBTI sama grafologi. Nah, itu gimana tuh, Hafif? Kayak contohnya tadi ada introvert. Nah, introvert dalam grafologi itu kelihatan dari mana? Misalnya dari tulisannya kecil-kecil, ya kan kecil gitu. Kalau extrovert lebih besar-besar. Contohnya gitu. Berarti itu bisa ya? Berarti yang MBTI itu bisa. Yang extrovert dan introvert. Nah, thinking, feeling bisa juga. Kalau thinking biasanya lebih banyak tulisannya itu tajam-tajam. Oh, tulisan tajam-tajam. MN suka sebenarnya tipe analitis, investigatif. Atau ada juga disebutnya tuh gini. Jadi kalau pas dikasih kan grafologi proseduralnya ada banyak ya. Salah satunya adalah pemilihan alat tulis gitu. Kalau klasikal biasanya peserta ya udah kita kasih pulpen kita aja standar gitu. Tapi kalau yang individual kita kan boleh ngasih banyak pilihan. Nah kalau dia itu ngambilnya yang tajam, yang fine ya, kan ada yang bold, ada yang fine gitu. Atau kalau pensilnya yang tajam gitu, itu juga sama tipe-tipe thinking. Jadi makanya akunting itu biasanya milihnya tuh yang runcing gitu ya. Tapi kalau yang tipenya feeling, seniman yang berhubungan harmonis dan sebagainya, biasanya ngambilnya rada tebel. Gitu, tebel-tebel gitu. Atau ngambil pensil nanti nulisnya rada miring gitu. Nah itu, ini berarti tipenya tipe sensing, tipe feeling. Jadi itu bisa juga dilihat dari pemilihan itu ya, Kang Afif ya? Oke, terus tadi apalagi judging misalnya. Nah, judge itu kan yang decision, ya, yang harus kayak gini, harus kayak gitu. Oh berarti dia apa nih? Pertama kalau kemampuan membuat keputusannya berarti dia harus pede. Nah percaya diri itu apa? Dia macam-macam tandanya. Nama diawali huruf kapital, tulisannya rada besar, udah gitu ada juga nanti kayak tanda-tanda tegas kayak misalnya nulis Y, tarik tegas, namanya itu determination, gitu ya? betul. Tanda tangan kasih garis bawah, willpower namanya gitu. Nah itu contohnya. Tanda tangan bawah tuh bukannya? Tanda tangan kasih garis bawah, seret. Self reliance gitu ya? Self reliance gitu. Katanya apa? Willpower. Beda lagi gitu ya. Nah itu terus udah gitu. Juga judging itu kan tadi seneng juga dengan sesuatu yang predictable. Ya berarti berarti ada kerapihannya. Gitu. Itu contohnya. Satu lagi sensing sama intuition, Kang Afif. Kalau di grafologi apa itu tandanya? Nah sensing sama intuition. Jadi kalau sensing itu dia kan sama sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang tampak, sesuatu yang bisa diraba. Nah itu nanti ada kemiripan sama model thinking kalau di grafologi. Jadi sama-sama yang bisa nggak nih, yang logik nggak gitu. Juga biasanya objektif, nulisannya tegak-tegak. Kalau tipenya... Kalau perasa tuh kayak gimana sih? Perasa, tulisannya? Bukan, yang satu lagi bukan perasa. Kalau kan tadi feeling ya? Intuisi. Nah, intuition itu kan berhubungan sama creativity. Kreativitas. Berhubungan sama imajinasi. Nah, dalam grafologi kelihatan. Kayak misalnya tulisannya unik-unik. Kalau nulis, nulis E, unik. Nulis A, misalnya ada ornamen-ornamennya. Nah, itu kan sesuatu bentuk yang unik. Nah, itu tipe-tipe intuitions itu. Gitu ada imajinasi, berarti nulis Y, G, B, L, itu tuh ada namanya tuh loopsnya besar. Nah itu berarti imagination. Oke. Berarti sebenarnya juga bisa ya di grafologi, tapi tapi versinya beda gitu ya. Betul. Nah nanti gini, kalau udah ngerti latar belakang tesnya, bisa jadi hasilnya berbeda. Contoh misalnya gini. Gimana tuh? Ketika di tulisan itu muncul tanda-tanda creativity-nya. Tapi waktu tes MBTI, dia bukan tipe yang creativity, dia yang tipe sensing. Oh, berarti bisa jadi dia belum menyadari bahwa dia ini punya potensi kreatif loh. Karena kelihatan nih, kan kalau dalam grafologi itu real hasilnya dia.
Iya, iya. Gitu. Oh, Kalau iya, yang iya, MBTI menurut dia seperti apa? Oh iya benar-benar Gitu. karena biasanya kalau misalnya kita dikasih pertanyaan, ya idealnya sih ini ya, padahal kita tuh kayak belum tentu seperti itu. Betul, gitu kayak. Oh gitu. iya, Nah, iya benar-benar. Itu jadi kalau yang belum ngerti kadang-kadang ketika hasilnya beda terus bingung sendiri. Manusia kata psikologi kata grafologi gini, kata MBTI-nya gini. Iya, Wah, iya. berarti ini nggak betul nih. Iya, Gitu. iya. Wah, Mana ini nih yang nggak nggak bener akurat nih, nih. gitu ya. Padahal nggak gitu. Oh, betul. Yang dia rasakan seperti ini kayak contohnya judging. Dia merasa dianya judging. Wah, bikin keputusan dan sebagainya. Tapi dari grafologinya enggak. Dia orangnya orang yang malah butuh support untuk diarahkan, ya, butuh yang bikin iya, goals iya. aja yang terbatas gitu. Nah, seperti itu. Oke. Gitu. Wah, thank you banget nih Kang Afif nih. Oh ternyata MBTI itu juga apa namanya? Tadi kita bisa lihat juga dari grafologi, terus juga jangan ini ya, jangan kayak ketika kalau misalkan si hasilnya berbeda, jadi kayak mana nih yang nggak akurat gitu kan ya, padahal kita belum tentu kitanya aja mungkin yang belum kenal sama diri kita sendiri dan belum tahu nih potensi kita ini potensi kita tuh seperti apa gitu. Nah Kang Afif kalau misalkan belajar grafologi yang misalkan sampai kayak bisa mengenal diri itu lebih jauh lagi itu tuh kelasnya apa Kang Afif? Iya. Nah, ini ada dua nih. Ada kalau mau belajar sama kalau mau dites. Oh, kalau mau dites. Nah, iya. Kalau mau belajar itu disarankan yang sertifikasi. Jadi ada di grafologiindonesia.com /CHA. Certified Handwriting Analyst singkatannya gitu. Jadi CHA. Nah, itu untuk belajar sertifikasi itu dalam banget. Nah, tapi kalau misalnya saya penasaran nih, saya seperti apa ya mau dites? Bisa berarti ke grafologiindonesia.com /konsultasi. Oke, nanti coba deh. Iya, teman-teman kalau misalkan yang mau coba dites selain tes MBTI juga bisa tes grafologi juga ya Kang Afif ya. Oke, thank you banget nih Kang Afif atas infonya, banyak banget insight yang didapetin nih hari ini. Oke, teman-teman juga semoga dapat insight ya dari video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.